Hampir semua umat muslim sepakat bahwa kondisi sekarang ini adalah pertanda mendekatnya kiamat. Sulitnya mengangkat pemimpin yang amanah, banyaknya minuman haram dan perzinahan, banyak orang menumpuk harta, dan kerusakan alam yang terpampang jelas di depan mata adalah pertanda bahwa kiamat memang sudah dekat. Banyak hadis yang mengemuka bicara tentang kapan kiamat akan terjadi. Ada beberapa versi yang bisa kami sajikan nanti. Tapi, apa yang akan Anda perbuat kalau ternyata kiamat akan terjadi dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun lagi? Karena berdasarkan petunjuk Nabi, diramalkan umat Islam akan lenyap pada akhir abad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan Islam dan saling menasihati dalam kebajikan. Inilah gambaran kiamat yang maha dahsyat. Alam semesta mengkerut hingga galaksi berdekatan dan saling membentur. Allah Ta'ala mengilustrasikan kehancuran alam semesta ini seperti melipat lembaran buku. Pada hari kami melipat langit bagaikan melipat lembaran buku-buku, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kami akan mengulanginya. Suatu janji atas diri kami, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Dalam ayat lain Allah berfirman, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 1 dan 2. Kehancuran alam semesta seperti yang dijanjikan Sang Maha Pencipta akan tiba suatu saat. Kita wajib beriman kepada hari kiamat karena merupakan salah satu bukti sempurnanya keimanan. Sebagaimana Allah berfirman, tetapi orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka itu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami beri pahala yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 162. Dalam berbagai ayat, Allah Ta'ala sudah menegaskan bahwa kiamat pasti terjadi. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tiada keraguan tentangnya, tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 59. Meskipun kiamat menjadi rahasia Allah Ta'ala, manusia tak pernah berhenti untuk membongkar misteri ini. Mulai dari peramal hingga saintis mencoba menerka kejadian maha dahsyat ini melalui berbagai pertanda. Para peramal meminta petunjuk dari alam gaib dengan bantuan bangsa jin. Sementara para ilmuwan menelusuri petunjuk dari fenomena alam semesta. Tak hanya mereka, para ulama mencoba menafsirkan dari berbagai petunjuk hadis Nabi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, ajal kalian dibanding umat-umat sebelum kalian bagaikan jarak antara sholat asar dan terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara diutusnya aku dan kiamat adalah seperti dua ini, sambil beliau menunjuk dua jari dan membentangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan petunjuk Nabi, kiamat begitu sangat dekat di depan kita. Ada beberapa ulama yang menafsirkan waktunya kiamat dikaitkan dengan umur umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat Islam dengan rujukan data sejarah dan hadis Nabi. Amin Muhammad Jamaluddin misalnya, seorang akademis dari Universitas Al-Azhar Kairo, dalam bukunya Umru Ummatil Islam, berkesimpulan umur umat Islam adalah 1500 tahun, yang dihitung sejak diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, kalau dihitung, sekarang tahun 1434 Hijriah. Jadinya sisanya tinggal 46 tahun. Karena tahun Hijriah dimulai perhitungannya dari momentum hijrah, maka perjuangan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah mengurangi usia umat Islam, jadi sisanya tinggal 33 tahun.
Nah, Anda tinggal menghitung berapa usia Anda sekarang. Sayangnya, buku Umru Umatil Islam karya Amin Muhammad Jamaluddin yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Huru-Hara Akhir Zaman menuai kritikan dari para pakar hadis. Selain perkiraannya banyak meleset, misalnya munculnya Imam Mahdi pada tahun 1430 yang ternyata tidak terbukti. Menurut Hatim Al-Auni, anggota Hay'ah Tadris di Universitas Ummul Qura Mekah, makhtutot yang diklaim sebagai berisi hadis sahih itu ternyata tak lebih dari kumpulan hadis-hadis palsu nukilan dari Kitabul Fitan karya Nu'aim Ibnu Hamad. Padahal banyak ulama hadis seperti Imam Ahmad dan Imam Az-Zahabi telah memberi peringatan tentang masalah periwayatan yang ada di dalam kitab Al-Fitan. Amin Muhammad juga dianggap telah melakukan tadlis atau pemalsuan hadis dengan nama Bukhari. Padahal sesungguhnya tulisan Nu'aim Ibnu Hamad yang merupakan guru Imam Bukhari. Selain itu, hadis riwayat Bukhari yang ia gunakan bukan berasal dari kitab Sahih Bukhari, hingga diragukan kredibilitas hadisnya. Karena tak semua kitab Bukhari selesai diverifikasi silsilah perawi hadisnya, juga tingkat kesahihannya. Meski demikian, kisah tentang umur umat Islam sebenarnya sudah ditulis oleh para ulama terkemuka, seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Suyuti. Keseluruhan masa dunia, menurut Imam Ibnu Rajab, didasarkan pada 1 hari penuh dengan siang dan malamnya. Umat-umat terdahulu dari masa Nabi Adam hingga Nabi Musa seperti 1 malam dari hari itu yang waktunya 3000 tahun. Kemudian umat Yahudi, Nasrani, dan Islam adalah seperti waktu siang dari hari itu, berarti waktunya sama 3000 tahun. Periode terakhir 3000 tahun dibagi untuk umat Yahudi, sejak diutuskan Nabi Musa hingga diutuskan Nabi Isa selama 1500 tahun. Dan sejak Nabi Isa hingga Nabi Muhammad jaraknya selama 600 tahun. Sesuai dengan hadis dari riwayat Salman Al-Farisi, masa-masa antara Isa dan Muhammad SAW adalah selama 600 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sisanya 900 tahun untuk umur umat Nabi Muhammad. Jika mengikuti hitungan ini, sudah berlalu. Karena saat ini kita berada dalam tahun 1434 Hijriah. Tapi tunggu dulu. Berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abu Waqqas, Allah akan menambahkan umur umat Islam selama 500 tahun. Jadi umur umat Islam 900 tahun ditambah 500 tahun menjadi 1400 tahun. Tapi lagi-lagi umur itu sudah berlalu. Umat Islam belum musnah di muka bumi. Kemudian dibuatlah formula, ditambah 63 tahun usia Nabi dan 13 tahun sebelum Nabi hijrah, jadi totalnya 1476 tahun. Nah, jika sekarang kita berada pada tahun 1434 Hijriah, maka sisa waktunya tinggal 42 tahun. Artinya, pada tahun 2055 Masehi, umat Islam sudah hilang di muka bumi ini. Setelah itu, baru kiamat yang dahsyat akan terjadi. Benarkah? Wallahu a'lam. Metode Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab berbeda dengan Imam Suyuti. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Kasaf berpendapat umur dunia adalah 7000 tahun. Angka ini didapat dari surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Berdasarkan hadis Nabi, Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumat dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Maka usianya bumi berlangsung selama seminggu atau 7 hari menurut perhitungan akhirat. Jika merujuk kepada surat As-Sajdah ayat 5, maka 7 hari akhirat sama dengan 7000 tahun menurut perhitungan dunia. Usia dunia selama 7000 tahun ini kemudian dikurangi dengan usia umat-umat terdahulu selama 4800 tahun. Angka ini berdasarkan hadis Nabi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepadanya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, umur Adam adalah 1000 tahun. Kemudian ia berkata, antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun. Dan antara Nuh dengan Ibrahim adalah 1000 tahun. Dan antara Ibrahim dengan Musa adalah 700 tahun.
Dan antara Musa dengan Isa adalah 1.500 tahun. Sedangkan antara Isa dengan Nabi kita adalah 600 tahun. Hadis riwayat Hakim. Setelah 7.000 dikurang 4.800, dikurangi lagi perhitungan masa sejak terbitnya matahari dari barat hingga yaumul hisab selama 700 tahun. Angka terakhir ini berdasarkan dari berbagai hadis Nabi. Maka hasilnya 1.500 tahun, kemudian dikurangi 23 masa kenabian, maka hasil terakhir 1.477 tahun. Jika sekarang berada di tahun 1434 Hijriah, tinggal dikurangi, maka umur umat Islam tinggal 43 tahun. Jadi diperkirakan pada tahun 2056 Masehi, umat Islam tak lagi di muka bumi, dan manusia siap-siap menanti huru-hara alam semesta. Wallahu alam. Ramalan yang menukil pendapat Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab selalu membuat perhitungan dengan menambahkan umur umat Islam selama 500 tahun berdasarkan hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya saya berharap agar umatku tidak akan lemah di depan Tuhan mereka dengan mengulurkan umur mereka selama setengah hari." Kemudian saat ditanyai orang, "Berapakah lamanya setengah hari itu?" Ia Sa'ad menjawab, 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, dan Abu Nuaim. Namun hadis ini dinyatakan do'if oleh Syekh Albani. Jalur hadis dari Suraih bin Ubaid dari Sa'ad dan satunya lagi dari Bakar bin Abi Maryam dari Rashid bin Sa'ad dari Sa'ad. Jalan pertama rawinya terpercaya, tapi ada keterputusan sanad antara Sa'ad bin Abu Waqqas dan Suraih bin Ubaid karena keduanya belum pernah bertemu. Sedangkan jalan yang kedua terdapat rawi yang do'if yaitu Ibnu Abu Maryam. Bahkan Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari mengatakan riwayat hadis ini terputus. Syekh Muhsin Al-Abad dari Universitas Islam Madinah berpendapat bahwa maksud dari hadis ini adalah Allah mengakhirkan atau menunda kiamatnya hingga 500 tahun. Jadi tidak ada kaitannya dengan perhitungan usia umat Islam. Bahkan sebagian ulama lain berpendapat makna hadis ini berkaitan dengan tertundanya orang kaya dihisab hingga 500 tahun sebelum kaum fakir yang dihisab dan masuk surga. Inilah yang dimaksud setengah hari yang Allah tidak akan melemahkan umat ini. Karena setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Hadis ini senada dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk surga orang-orang fakir dari kalangan orang beriman sebelum orang-orang kayanya dengan selisih setengah hari atau 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Anda tinggal memilih lebih percaya pendapat yang mana. Sebelum alam semesta ini hancur lebur, yang disebut kiamat besar, diawali berbagai bencana dan huru-hara. Peradaban besar yang ditandai dengan kecanggihan teknologi dan kekuatan senjatanya kelak akan lenyap. Diduga karena habisnya sumber daya alam. Dan manusia dirasuki ambisi berkuasa hingga saling bertempur. Manusia akan kembali bertempur di atas kuda, menggunakan pedang, tombak, tameng, dan zirah. Kekejaman manusia membunuh dan menghancurkan sesama sudah tercatat dalam sejarah dunia. Perang untuk mempertahankan ambisi politik dan merebut kekuasaan sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haraj adalah pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Manusia tak lagi bernilai, dibunuh dan dibantai dengan kejam. Sejarah kelam Perang Dunia ke-1 telah membuktikan perang yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918 telah merenggut nyawa lebih dari 20 juta jiwa. Fasisme, ideologi yang membakar nafsu perang belum berakhir. Perang dunia pun berlanjut, yang dimulai tahun 1939 hingga 1945. Korban jiwa makin banyak bergelimpangan. Di
Diperkirakan lebih dari 70 juta jiwa tewas dalam perang terdahsyat dalam sejarah manusia. Perang yang awalnya berkobar di Eropa menyebar ke berbagai negara. Jerman yang didukung negara-negara seperti Italia, Hongaria, dan Jepang melawan pasukan sekutu yang dimotori Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perang Dunia baru berakhir setelah Jerman kalah perang melawan Uni Soviet. Jepang pun takluk kepada pasukan sekutu setelah bom atom meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah tragedi yang merenggut ratusan ribu jiwa. Namun setelah Perang Dunia berakhir, berbagai konflik dunia masih membara. Perang menjadi bukti nafsu dan keserakahan manusia yang tak pernah habis. Yang memilukan lagi, agresi dan pembantaian umat Islam ikut menandai sejarah kelam umat manusia. Dan masih berlangsung hingga saat ini, seperti penjajahan Israel terhadap Palestina. Perang Dunia Ketiga pun kini menjadi ancaman di saat negara-negara adidaya berlomba-lomba membuat senjata nuklir dan berbagai senjata canggih lainnya. Peperangan merupakan tanda-tanda kiamat yang akan terulang. Selain itu, berbagai isyarat kiamat lainnya sudah kita saksikan saat ini. Imro'atus Sibyan atau kekuasaan di tangan anak-anak sepertinya sudah lumrah kita lihat. Orang tua tak lagi berwibawa di depan anak-anaknya, malah mereka banyak diperintah dan dikendalikan oleh anak-anaknya. Seolah-olah anak adalah tuannya, sedangkan orang tua hamba sahayanya. Isyarat ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada akhir zaman, seorang ibu akan melahirkan tuannya sendiri. Kemerosotan moral menjadi ciri-ciri akhir zaman seperti sabda Rasulullah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang minum khamr, sedikit kaum lelaki, dan banyak kaum wanita. Sampai pada 50 wanita, hanya ada satu lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman akan ada khosof, kadzof, dan masos. Bila merebak musik, wanita penghibur, dan khamr. Hadis riwayat Tabrani. Kaum hedonis, pecinta kesenangan hidup duniawi sudah merajai dunia. Identitas masyarakat modern bisa dilihat dari penampilan dan prestisenya. Mereka memuja seks dan gaya hidup yang glamor, mulai dari pakaian, mobil, hingga rumah. Manusia modern dirasuki nafsu untuk berlomba-lomba, mendirikan bangunan tertinggi dan termegah di dunia. Karena inilah kebanggaan dan bukti sebuah prestasi duniawi. Sayangnya, masjid, rumah Allah yang mestinya dihiasi dengan ritual ibadah, justru yang dibanggakan karena keindahan dan kemegahannya. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, di antara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Nauzubillah, sungguh fenomena ini sudah terjadi. Cobaan terberat bagi manusia pada akhir zaman adalah harta. Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana harta yang didapat, apakah dari yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengingatkan, akan datang pada manusia suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba, orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Isyarat inilah yang terjadi saat ini. Kehidupan kita seolah-olah tidak bisa terbebas dari jeratan bank yang penuh dengan riba. Berbagai urusan selalu berhubungan dengan bank yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan lihatlah bagaimana negara-negara di dunia ketiga dikendalikan oleh negeri adidaya melalui Bank Dunia yang memberi pinjaman berbunga tinggi. Jeratan hutang yang akhirnya membuat negara-negara miskin makin tak berdaya. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan mengalami tahun-tahun penuh tipuan. Pada masa itu, orang dusta dianggap benar, orang benar dianggap dusta, orang yang khianat diberi amanat,
orang yang jujur dianggap khianat. Pada zaman itu, Ruwaibidah berbicara. Rasulullah ditanya, "Siapa Ruwaibidah itu?" Jawab beliau, "Orang bodoh." Ia berbicara mengenai urusan orang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Semuanya menjadi petanda yang sudah terpampang di hadapan kita. Ini baru tanda-tanda kecil. Masih ada tanda-tanda lainnya yang mulai terlihat. Jazirah Arab berubah menjadi subur dan sungai Eufrat mengering. Lalu tersingkapnya timbunan emas yang menyebabkan manusia saling berperang. Inilah awal kemunculan Dajjal dan pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, dengan mengetahui tanda-tanda kiamat, mudah-mudahan makin memperkuat keimanan kita pada hari akhir. Kiamat pasti akan datang, meskipun rahasia waktunya hanya milik Allah Ta'ala. Dan hitungan waktu tersisa di dunia, mari kita isi dengan memperbanyak amal soleh. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.